Cuma rumusnya satu. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Surat apa itu? Ada yang tadi tahu ya? Surat ke-13 ayat 28 ya. Hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Jadi kalau hati nggak tentram, sederhana, tanya aja ke dalam hati, lagi ingat apa? Ya. Nah kalau lagi nggak ingat Allah pasti nggak tentram ya. Ya kan ya orang yang lagi ingat cicilan, ingat apa? Ada yang main slot nggak? Nah, suaminya aman lah ya di sini mah ya. Udah tenang aja, insya Allah. Bismillah, mumpung banyakkan orang tuanya dan ini lembaga pendidikan, kita bicara tentu tentang Nabi, Rasul inspirasiku. Nah tapi mari kita lihat dari sudut pandang beliau mendidik ya. Sampai ada, ini manusia yang paling berkah, paling luar biasa. Manusia yang sampai sekarang masih terus dibuat buku biografinya. Paling banyak dibuat buku biografinya, betul? Guru saya Ustadz Budi Ashari cerita beliau kenal dosen di Ummul Qura di Saudi sana. Nah, dosen ini berhenti mengajar, resign karena ingin menulis buku tentang Sirah Nabawiyah tentang Rasul. Beliau tanya, "Wahai Syekh, emang udah selesai berapa jilid?" Alhamdulillah sudah 125 jilid. 125 jilidnya belum tamat. Rencana emang mau sampai berapa jilid? Kalau insya Allah ada umur dikasih waktu untuk menuliskan semua, insya Allah selesai di jilid ke-500. Insya Allah ya. Ayo kita baca Quran berapa lembar gitu udah ngantuk ya. Wah padahal banyak buku-buku tentang luar biasa. Gini ya, kalau kita pengen jadi pemain bola, belajarnya ke siapa? Ke Cristiano Ronaldo atau ke Chef Juna? Ke siapa? Ronaldo, betul? Karena dia pernah berlatih yang ingin kita juga lakukan program tersebut. Dia pernah menjuarai yang ingin kita juarai juga. Wajar, itu nggak masuk akal, ya. Maka semuanya pasti pengen bahagia, semuanya pasti pengen sukses, pengen selamat fid dunya wal akhirah. Ya ada manusia yang udah mendapatkan itu semua, ya. Terus tapi kita nggak mau ngikutin, kan aneh, ya. Tadi saya kasih perumpamaan sebelum ini juga di sekolahan juga, anak-anak SMP. Terus saya kasih permisalan, misalkan Instagramnya di DM, dikasih pesan, sok sama siapa misal, pada teriak. Ada yang bilang Song Joong Ki, ada yang bilang BTS, NCT katanya. Gimana koko aja tuh deh. NCT katanya ya. Mungkin singkatan dari Manchester City. Bukan ya. Sampai apal saya tanya, personilnya berapa? Segini. Namanya siapa aja? Apal. 10 sahabat Nabi yang dijamin surga siapa aja? Krik ya. Ya silakan sih mengindikan apa siapa saja, tapi sok ditanya. Pengen punya anak soleh? Seganteng-gantengnya, sesukses-suksesnya anak, tapi kalau nanti kalian diperlakukan seperti di film Azab Indosiar, mau? Ya, bismillah. Ya, yang kita ketahui, yang nanti bisa ngasih syafaat mah atas izin Allah ya Rasul, bukan personil boyband, betul? Dan yang saya tahu cara ngedidik anak jadi soleh, yang ngikutin Rasul, bukan diajarin joget boyband, betul? Mudah-mudahan nanti mualaf semua ya. Saking solehnya mereka hafal 31 juz. Masya Allah. Offset. Gak apa-apa lah ya. Ada usianya, ada waktunya ya. Insya Allah. Dulu ibu pakai seragam SMA cantik, lucu ya. Sekarang kalau ibu mau tambah lucu, ibu pakai lagi seragam SMA-nya sekarang. Pasti lucu ya. Dah silakan. Saya tanya dulu ya, Bu, nyekolahin anak biar apa? Biar pintar. Oke, terima kasih. Pintar itu bagus.
Dan kita pasti senang punya anak yang pinter ya. Tapi punten, ternyata pendidikan di dalam Islam itu tujuannya bukan bikin pinter. Punten, punter itu bahkan cuman efek samping. Apa? Efek? Bukan tujuan utama, ya. Karena kita mah nggak pernah kekurangan orang pinter, Bu, asli. So, para maling di negeri kita pinter nggak? Jangan diperhalus jadi koruptor ya. Maling mah maling aja, ya. Sama kayak anak SMA waktu itu kajian, pesen gurunya, kok bilangin biar jangan pacaran. Ya udah saya tanya ke anak-anak SMA-nya, kalian pada pacaran nggak? Enggak, kami cuma punya support system. Ya elah, support system, canggih bahasanya. Enggak, emang support system kamu teh apa kegiatannya? Ya gandengan tangan dan lain-lain. Maksiat mah maksiat aja, nggak usah diperindah ya. Maling misalkan. Maling bodoh, Pak. Malingnya mau nangkep ayam, ayamnya nggak ketangkep, malingnya yang ketangkep karena bodoh ya. Tapi kalau malingnya pinter, yang maling sendirian tapi yang kelaparan jutaan rakyat, ini baru repot. Tapi kalau ditanyanya pinter atau enggak, mereka pinter. Pinter, gelarnya berentet luar biasa ya. Karena sekali lagi, tujuan pendidikan di dalam Islam itu ternyata bukan bikin pinter ya, tapi ternyata adalah, ya tentu harus ke Quran ya. Quran surat ke-62. Saya surat apa? 62. Setelah As-Saff, sebelum Al-Munafiqun, juz 28. Al-Botil, nama obat itu ya. Al-Jumu'ah ya. Al-Jumu'ah ada ya. Kalau lagi ngapalin juz 28 paling seneng karena paling pendek sepanjang juz 28 itu ya. Dari Al-Mujadalah sampai ke At-Tahrim itu paling pendek. Ya. Di ayat keduanya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Berhenti sampai situ dulu. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul di kalangan kaum yang gak bisa baca tulis, yang ummi, untuk membacakan ayat-ayatnya Allah, dan untuk wa yuzakkihim, dan untuk menyucikan jiwa mereka. Yang punten ya, Nabi ngedidik. Kebayang gak Nabi datang ke orang kafir Quraisy, apakah dengan niatan bikin mereka pinter? Enggak, demi Allah, mereka udah jauh lebih pinter ya. Quraisy yang namanya disebut di dalam Al-Quran surat ke-106, surat Quraisy, ila fihim rihlatash syita'i was-shaif ya. Orang Quraisy ini dia kalau rihlah ya, rihlah artinya apa? Jalan-jalan. Kita kalau jalan-jalan ngabisin duit. Orang Quraisy kalau jalan-jalan jadi duit. Betul kan? Pergi kalau lagi musim tertentu, ntar ke Yaman, ntar ke utara, ke negeri Syam, semuanya jadi duit. Diakui kemampuannya dalam berdagang. Sampai wahyu yang mengakuinya, bukan manusia yang lain. Ya, mereka pinter-pinter. Terus Nabi datang pengen bikin mereka pinter gitu? Enggak. Nabi disuruh datang kepada mereka untuk wa yuzakkihim, menyucikan jiwa. Jadi punten izin para orang tuanya, para guru-gurunya datang dengan tujuan bismillah, ingin menyucikan jiwa. Jiwa sudah bersih, nyari sendiri itu ilmu demi Allah. Jiwa sudah bersih, akalnya kurang, misalkan IQ-nya tidak terlalu tinggi. Karena ada orang yang lahir IQ-nya langsung tinggi, ada, kita nggak pernah kekurangan. Ya. Tapi menghafal susah, cuma hafal satu ayat, satu dalil. Jiwa suci, Allah punya kuasa menjadikan satu-satunya ayat itu diamalkan oleh 1000 orang lainnya yang mendengarkan dari dirinya. Hafal 1000 dalil, niat salah, jiwa tidak tersucikan. Allah punya kuasa menjadikan tidak ada seorang pun yang ingin mengamalkan 1000 dalilnya. Ya. Kalaupun ada yang ngamalin, salah niat menjadi dosa. Kan niat ibarat alamat, betul? Secanggih-canggihnya ekspedisi, pesawat dia punya, kendaraan darat dia punya, kendaraan via laut dia punya, tapi alamatnya salah, nyampe nggak? Ya, itulah alamat, itulah niatnya.
Cara niat, nah ini tadi niatnya. Kita sedang satu sama lain menjadi ujian, Bu. Ibu datang ke sini ngaji, bismillah. Saya nggak jadi datang pun ibu tetap jadi pahala. Satu langkah gugurin dosa, satu langkah meninggikan derajat. Makin jauh makin panen. Ya, saya ingin dapat ujian nih. Kapan ngaji yang sukses? Bukan ketika makin banyak yang datang. Bisa jadi yang cuma ngajar alif batasa di perdesaan, santri cuma satu, tapi lillahi ta'ala, dia tuh yang paling mulia di sisi Allah, bisa jadi. Daripada malah gara-gara terlena, oh yang nonton banyak, yang ngajak foto banyak, lupa bahwa popularitas itu hanya alat untuk mengenalkan Allah ke semakin banyak orang, bukan untuk mengagungkan diri sendiri. Wah silakan, yang duduk datang dapat manfaat, saya dibakar sendiri hidup-hidup. Jadi kalau ngelihat si Koko teh didoain, ya Allah ningkong kok satu. Mudah-mudahan nggak cuma ngomong doa, tapi juga diamalin. Ya. Doain saya Bu ya. Ih beneran, janji. Jadi beres salat doain Koko ya. Doainnya jangan agar jadi suaminya, jangan ya. Saya udah nikah ya. Saya milik Teh Yunda. Milik Allah, dititipkan ke Teh Yunda ya. Kenal Teh Yunda? Nanti kenalan ya. Saya kenal kok. Ya iyalah suaminya ya. Menyucikan jiwa ya, balik lagi tadi. Dan bismillah, saya izin merangkumkan ya. Dua pilar utama pendidikan dalam Islam. Demi Allah, mengerucutnya nanti tinggal dua ya. Dan kalau yang dua ini selesai, insya Allah jauh lebih mudah. Sisanya tinggal bicara teknis. Anak umur berapa gimana komunikasinya, umur berapa gimana lagi komunikasinya. Tapi mengerucut jadi dua, tiang utamanya. Kita tahu bangunan gak ada tiangnya, roboh ya. Apa dua pilar utama tersebut? Satu, doa. Dua, keteladanan. Ulangi, satu, dua. Kita bahas satu-satu insya Allah ya. Bicara tentang doa, contoh kita mengambil Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Beliau itu kalau bangun tahajud, dan jelas tahajudnya nggak mungkin jarang Bu ya, pasti rajin ya. Kalau bangun tahajud nggak ngedoain diri sendiri, tapi sibuk mendoakan orang lain. Makanya atas izin Allah, siapapun yang belajar kepada beliau jadi orang semua ya, harus jadi pahala jariah bagi beliau ya. Apa salah satunya? Tahajud. Ntar dulu kok, kenapa tiba-tiba jadi bahas tahajud? Yuk kita ngobrol ya. Bu, saya mau tanya, apa bedanya Nabi sama Rasul? Nabi itu terima wahyu dari Allah, tapi untuk dirinya ya, tidak untuk disampaikan. Kalau Rasul menerima wahyu dari Allah lalu disampaikan. Pertanyaan selanjutnya, waktu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq turun ayat 1 sampai 5 surat 96 urutan mushaf Al-Alaq. Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi atau rasul? Siapa yang nabi? Siapa yang rasul? Izin ya, jadi nabi. Kenapa? Karena di ayat 1 sampai 5 itu belum ada perintah untuk menyampaikan kepada umat. Kok berarti kapan diangkat jadi rasul? Nggak jauh beda waktunya. Gak lama beliau pulang kepada istrinya, lalu gak lama juga akhirnya turun surat yang awal-awal turun, surat ke-74 juz 29, surat apa? Enggak, Muzammil 73. 74 Al-Muddathir, Mumtaz, barakallah, ayat 1 sampai 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastakthir wa li rabbika fasbir. Ayat keduanya apa? Kum, bangkit, fa'anzir, berikan peringatan. Nah, tuh udah disuruh tuh. Bahkan disuruh juga memakai pakaian yang baik ya. Tapi ternyata sebelum Al-Muddathir turun surat 73-nya sebelumnya. Surat tadi Muzammil. Nah, di Muzammil emang perintahnya apa kok? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil
qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid 'alaihi warattilil qur'ana tartila. Ayat 2-nya apa? Qum, sama kan? Bangkit, min laila, dari sebagian malam, illa qalila, kecuali cuman sedikit. Suruh bangun malam dulu Nabi. Masa ya disuruh ngeronda, betul? Suruh ngapain? Sholat malam. Kapan bangun malamnya? Nisfahu, setengahnya. Awil kusbinhu kolil, atau kurangi sedikit punten ya. Kadang orang tuh udah sepakat, yuk kita hebat ikutin Nabi. Tapi kita sama Nabi beda tipis. Apa contohnya? Ya, Nabi tengah malam sudah bangun, kita tengah malam masih bangun. Tipis kan? Masih bangunnya cuma buat nonton bola lagi. Nonton bolanya seger. Giliran coba baca Quran 2 halaman ngantuk. Nah, harus diruqyah mungkin ya. Bismillah. Kok jadi apa hikmahnya? Bismillah ya. Ini bahkan sebelum Isra Mi'raj loh Pak. Sebelum perintah 5 waktu, Nabi lebih dahulu disuruh untuk sholat malam. Jauh sebelum akhirnya diperintahkan mulai berdakwah. Dan kita tahu PR-nya luar biasa. Di situ walaupun masih ada Ka'bah, di sekelilingnya ada 360 patung berhala, perbudakan, wanita diperjualbelikan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup, gampang tersinggung, sekali tersinggung perang antar suku. Wah, sengaco-ngaconya tempat, dan tempat yang tidak bertauhid dapat PR ngajarin tauhid ke satu dunia. Mulainya di tempat kayak gitu. Ya. Pertama nyampein yang percaya cuma 4 orang, istrinya, sahabatnya yang cuma 2 tahun lebih muda, sama anak kecil 2 orang. Loncat 23 tahun, kata Syekh Dr. Munir Ghotban dalam kitabnya Tarbiyatu Qiyadiyah, mengutipkan pendapat beberapa imam. Contoh Imam Abu Nuaim, penulis kitab Hilyatul Aulia, ya, atau Imam As-Suyuti. Kalau di rata-rata, Rasul menghasilkan, karena tidak ada sensus ya, jadi tidak mungkin spesifik. Tapi kalau di rata-rata menghasilkan 120.000 sahabat. Berapa? Dari yang 4 jadi 120.000. Dan mereka bukan jenis orang yang nanti Nabi wafat, negeri baru mempengaruhi mereka. Tapi manusia yang 1 orang sahabat bisa mempengaruhi 1 negeri baru. Bahkan beliau sesumbar ya di dalam kitab tersebut. Dari 120.000 itu, 2.000 diantara mereka punya kemampuan kepemimpinan skala dunia. Sampai sesumbar, 1 dari 2.000 sahabat itu ada di dunia sekarang, dunia tentram dipimpin oleh beliau. Tuh, gimana caranya 23 tahun ngedidik 1 anak aja Bu, yakin bakal jadi soleh? Wallahu a'lam, gak tentu. Jadi gimana ceritanya? Di tempat kayak gitu, belum ada medsos ya. Dalam 23 tahun menghasilkan generasi seperti itu. 1 hari kita dengan 1 hari beliau sama 24 jam. Beliau sama-sama perlu tidur, sama-sama perlu makan, sama-sama beliau juga seorang ayah, seorang suami, pengusaha juga iya, imam iya, tokoh iya. Cukup, tapi apa yang bedain? Sedangkan kita mungkin pernah ngelihat ada tetangga nyari duit dari gelap sampai gelap, sebelum subuh berangkat, setelah isya belum pulang-pulang. Bukannya malah kaya, malah banyak utang. Ada yang kayak gitu? Apa yang bedain? Harinya sama, capeknya sama. Nah ini ya, berkah. Oh beda, udah bicara berkah. Ya, udah pakai berkah, oh iya, beda cerita ya. Kalau nggak pakai berkah nggak bisa. Kayak sok coba lihat ya, ada orang duitnya banyak, kaya, nggak berkah, hasil nyuri dari rakyatnya misalkan. Kok bisa beli villa? Siapa yang nikmatin villanya? Si Mamang sama si Bibi, seger berenang tiap hari di kolamnya, betul? Ah nikmat itu mah. Setiap hari berenang, lari-larian di taman kayak film India. Mama, Bibi, nanti malam mau tidur di lantai berapa sayang? Enak, lega. Tiap bulan digaji dan tidak dihisap. Ajib tuh. Makanya kunci bahagia mah cuma 1, jadi tukang jaga villa. Bukan ya. Bukan. Sok bandingin yang punyanya apa? Belum tentu datang setahun sekali. Pernah ada yang main ke ini nggak? Kepulauan Seribu. Waktu itu qadarullah si tour guide-nya ngajak. Saya lupa nama pulaunya apa. Tapi di atas pulaunya pulau pribadi. Ada villa di dalamnya, kosong. Katanya tahu-tahu ada orang keluar, maknya jurik cek saya teh. Oh ternyata yang jaga villanya sendirian. Pak ini teh kok kosong, pulau punya siapa?
Vilanya siapa? Oh bukan vilanya, ini pulau juga punya. Saya izin ya, tidak, karena kita hanya mengambil hikmah jadi tidak menyebutkan nama. Tapi ini milik salah satu pemimpin besar di Indonesia dulu ya. Pulaunya punya beliau. Oh orangnya udah meninggal ya Pak? Iya. Apa punten? Ini sebelum orangnya meninggal terakhir ke sini kapan Pak? Ada kali 30 tahunan lalu sebelumnya. Ntar dulu Pak. Itu 30 tahun orangnya nggak datang, Bapak tiap bulan tetap digaji. Iya, orangnya udah mati aja anak-anaknya masih ngegaji saya. Coba. Yang punyanya belum tentu setahun sekali datang. Tiap bulan mesti gaji karyawan. Si Mamang sama si Bibi, ya nggak? Terus mau diaku nggak bisa, nanti ketahuan KPK ya. Ya. Terus apa? Maintenance kolam renang. Apalagi ngisi token, bu punya villa ngisi token 20.000 dilepehin sama tokennya. Atau tensin atau nah 20.000 ya villa segede gitu. Dan yang paling repot dihisap. Capek nggak? Oke. Ini tadi ya, Bismillah yuk tadi pakai doa bicara berkah kita hajat, karena Nabi mah ngedoain punten ya. Kata almarhum guru kami Kiai Haji Arifin Ilham di Azikra Bogor, beliau bilang kayak gini, orang tahajud Allah akan turunkan mereka tuh bagi orang tersebut yang namanya haibah jalaliyah. Apa itu tuh haibah? Perasaan hibah, mencinta ya, perasaan mencinta yang datang dari keagungan Allah. Jadi kayak punya aura wibawa. Punten, beliau bilang ngasih contoh kayak gini, ada dua orang, yang satu ahli tahajud, yang satu nggak pernah tahajud, berbicara dengan materi yang plek persis sama. Tapi kalau dia yang satu ahli tahajud, Allah punya kuasa menjadikan siapapun yang mendengar lebih pengen mengamalkan dari yang si ahli tahajud. Asal saya udah pernah dengar ya, dari tempat lain pernah baca, pernah lihat. Tapi kok kalau yang ngomong orang itu asa pengen gerak gitu hati, pengen ngamalin. Nah mungkin beliau ahli tahajud ya. Oh ini senjata, bayangin. Nah sebelum Nabi diturunin wahyu yang lain, sebelum Nabi didampingi para sahabat-sahabat yang luar biasa, bahkan sebelum yang sholat 5 waktu, dengan PR dakwah segitu besar, yang pertama kali Nabi suruh untuk jadi senjata beliau, tahajud. Yuk bismillah, terutama yang jadi guru ya. Ayo jangan sampai gak tahajud beneran demi Allah ya, niat cuciin jiwa, tahajud ya, sholat. Bahkan kita tahu tadi ya, semua mukodimahnya saya perhatiin, gak cuma di sini, pasti berdoa dengan ucapan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oh ini ada kisah luar biasa lah. Ya. Kan kalau diartikan ya Tuhanku lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lepaskan kekeluhan di lidahku agar mereka mengerti. Pertanyaannya, kenapa Nabi Musa alaihissalam minta dilepaskan kekeluhan di lidahnya? Tafsiran yang paling banyak karena dulu beliau makan bara api, betul? Tapi ada ulama tafsir lain yang mendebat itu. Oh enggak, kalau Nabi Musa gagap berarti nggak sesuai dengan surat Ibrahim ayat keempat. Karena di surat Ibrahim ayat keempat disebutkan bahwa Allah itu mengutus Rasul bilisanin qaumihi, dengan lisan kaumnya, linubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka. Gimana caranya ngejelasin gagap? Nggak bisa. Ya. Disering-serikan ke sini. Beneran. Terus apa? Oh beliau memberikan alternatif lain. Kenapa minta kekeluhan di lidahnya? Ada dua alasannya. Satu. Nabi Musa pernah makan jasanya Firaun. Iya dong. Diangkat anaknya sama siapa? Istrinya, Asia. Asia kan istri. Dapat nafkahnya dari siapa? Firaun. Berarti yang ngasih makan Nabi Musa siapa? Makanya dakwah paling susah ke orang tua kan? Karena kita terlalu banyak makan jasanya. Dan benar aja ketika akhirnya berdakwah menyampaikan, diungkit, kamu bukannya dulu anak yang saya kasih makan, itu kan? Sehingga ini juga izin, mana guru-gurunya? Untuk para guru-gurunya, bismillah ya. Teh punten para guru-guru yang dimarakan Allah. Saya dulu waktu ngaji tafsir ayat ini dimarahin sama guru saya. Beliau bilang kayak gini, jangan terlalu banyak makan jasa orang. Kita nggak bicara halal haramnya ya. Punten, contoh misalkan, tuh restoran di depan punya orang tua murid. Saya makan ke sana pasti gratis. Halal nggak? Halal demi Allah.
Tapi kalau suatu saat kita harus mendakwahi si ibu itu, diungkit pasti. Kamu dulu bukan yang biasa tukang nebeng makan, kan? Iya kan? Jangan terlalu banyak makan jasa, meskipun itu halal. Kalian tahu Umar bin Khattab ketika pacaklik Madinah, bisnis beliau masih jalan, tapi beliau sampai badannya menguning karena berbulan-bulan hanya minum minyak zaitun. Padahal usaha beliau halal baginya, tapi nggak mau, takut masyarakatnya curiga, takut masyarakat tersakiti. Dan beliau mah pernah didatengin oleh gubernur nih, sowan, namanya sowan ke atasan, wajar dong, beliau lagi jadi presiden, bawa kue, oleh-oleh, dicicipin kuenya, kenapa ini kue? Saking enaknya langsung ditaruh lagi. Ini kue seenak ini di kota kamu semua orang bisa makan nggak? Dijawab, enggak sih Amirul Mukminin, mahal. Bawa, mana ontamu? Bawa sana pulang lagi. Kenapa, ini kan cuma kue? Apa jawabannya? Kita pemimpin, kalau negeri kita kelaparan, ketahuilah kita yang harus paling pertama lapar. Kalau negeri kita makmur, aku yakin demi Allah, kita pemimpin yang harus paling terakhir kenyang. Tah, pemimpinnya gimana ceritanya rakyatnya kelaparan, pemimpinnya tambah buncit? Alhamdulillah, ya, pemimpin segitunya, ya, menjaga diri. Masya Allah, ya, ada, apa tuh? Ya, nggak apa-apa, kirain kepala yang pecah ya. Nah, urutannya. Wah, ini ibu-ibu ngantuk nggak bu? Kalau ibu-ibu perlu dibecandain soalnya. Saya demennya memang kalau bapak-bapak semua udah full kitab aja kalau perlu dalil semua ya. Kalau ibu-ibu kan ya gitu ya lah ya. Nyampe mana tadi jadinya? Ya tadi jangan banyak makan jasa, betulan ya. Imam Ahmad bin Hambal pun ketika pengen berangkat haji kan, muridnya rebutan pengen ngasih bekal, ditolak semua sama beliau. Terus di Mekahnya beliau bertahan hidup gimana? Jadi kuli kan. Jadi kuli, gotongin barang orang. Kabilah baru datang digotongin barang-barangnya. Gak mau ngelakuin sesuatu, menerima sesuatu dari orang lain tanpa melakukan apapun untuk orang itu. Gak mau. Gak mau. Beliau kan udah terkenal kok, tapi waktu itu belum ada Google, jadi orang nggak tahu fotonya yang mana. Cuman dikenal namanya Ahmad ibn Hambal, tapi nggak tahu fisiknya orang yang mana. Kan nggak pakai name tag ya. Saya Ahmad bin Hambal, nggak mungkin ya. Insyaallah. Itu satu. Yang kedua, kenapa Nabi Musa minta supaya lisannya tidak keluh? Nabi Musa pernah melanggar peraturannya Firaun. Kapan kok surat 28 Al-Qasas? Ada orang Kibti sama orang Bani Israel berantem, dipisahin sama Nabi Musa, nyebelin, ditonjok sekali mati. Ya, sekali tonjok mati Nabi Musa. Akhirnya melarikan diri kan ke negeri Madian. Para ulama berbeda pendapat, ada yang menyebut ini sejaman dengan zaman Nabi Shu'aib alaihissalam, ada yang menyebut bukan. Ya, sampai akhirnya menikah di situ, ya. Tapi ketika akhirnya berdakwah diungkit, kamu bukannya dulu ngelanggar peraturan saya juga, kamu pernah bunuh orang kan? Jangan beneran sok sing hanif, sing lurus hidup teh. Pengen dakwah. Ingat ya? Dulu guru kami Ustaz Budi Hasan